Jadi di sini kami akan melakukan uji kualitas data, yang dimana uji kualitas data ini terdiri dari dua uji. Yang pertama itu ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas adalah proses pengujian untuk memastikan sebuah instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara akurat dan sah. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Nah, uji validitas product moment person correlation ini menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Nah, kita langsung saja ke cara menguji validitas. Yang pertama yang kita butuhkan adalah data. Di sini kami sudah ada 30 data dari 30 responden beserta 15 jawabannya. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengcopy semua data tersebut. Ctrl C, lalu kita ke SPSS. Nah, di sini kita tinggal tekan Ctrl V. Nah, setelah itu kita klik variable view untuk mengubah nama-nama dari var. Ini kan ada var 0001, kita ubah menjadi X1. Nah, jika sudah, hal yang kita lakukan adalah klik analyze. Lalu di correlate ini kita pilih bivariate. Nah, ini kita Ctrl A, lalu kita pindahkan ke variabel. Oke. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Lalu untuk dasar pengambilan keputusan uji validitas ini, yang pertama itu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, karena di sini kita mengambil dari 30 responden, maka kita akan melihat tabel R-nya, yaitu di taraf signifikan 5% yang N-nya 30 ini 0,361. Lalu kita pastikan di SPSS tadi, di total yang ini, yang 0,527, 0,498, dan seterusnya. Nah, karena tadi tingkat signifikannya adalah 0,361, lalu kita bandingkan dengan yang di SPSS ini ya teman-teman. Ini ada 0,527, ada 0,498, 0,509, yang dimana itu sudah pasti lebih besar daripada 0,361. Jadi bisa dikatakan bahwa data tersebut valid. Lalu yang kedua itu membandingkan nilai sig 2 tailet dengan probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikan 2 tailetnya ini lebih kecil dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika nilai sig 2 tailet lebih besar dari 0,05 dan percent correlation bernilai negatif, maka item soal tersebut dinyatakan tidak valid. Lalu kita cek lagi di SPSS yang nilai sig 2 tailet ini 0,003, yang dimana itu adalah lebih kecil daripada 0,05. Seperti ini ada 0,005, 0,004, dan seterusnya. Maka jika nilai signifikan 2 tailetnya itu lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, yang
kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur konsistensi atau kendala sebuah instrumen penelitian seperti kuesioner itu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut akan memberikan hasil yang serupa jika pengukuran diulang pada waktu yang berbeda atau pada sampel yang berbeda. Nah, kuesioner ini dinyatakan reliable jika jawaban konsisten dari waktu ke waktu dengan kriteria umum yaitu nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,6. Nah, ini merupakan persyaratan wajib dari uji reliabilitas tersebut. Langsung saja masuk di aplikasi SPSS-nya. Nah, ini merupakan data yang sudah kita masukkan tadi dari uji validitas tadi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik Analyze. Nah, selanjutnya kita ngeklik Scale, lalu Reliability Analyze. Nah, dari sini X1 sampai X15 ini dapat kita Ctrl A. Lalu total ini kita tidak masukin. Nah, setelah itu kita pindahin aja ke bagian items. Nah, setelah itu kita klik OK. Inilah merupakan hasil dari uji data tersebut. Nah, di sini N-nya 30, presentasenya di sini 100%. Berarti 100% ini berarti uji reliability-nya valid 100%. Nah, kita lihat dengan Cronbach alpha-nya yaitu sebesar 0,722 dengan 15 items. Untuk dasar keputusan dalam uji reliabilitas alpha Cronbach yaitu yang pertama, jika nilai Cronbach alpha besar dari 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, sementara jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa 0,722 ini lebih besar dari 0,6. Jadi kuesioner yang dibuat ini telah dinyatakan reliabilitas atau uji reliabilitasnya itu sudah valid. Nah, demikian kita sudah menyelesaikan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk uji yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian tes yang harus dilakukan sebelum menjalankan regresi linear, khususnya regresi linear berganda. Nah, tujuan dari uji asumsi klasik ini yaitu memastikan data valid untuk dipakai, hasil regresinya itu tidak bias, model bisa dipercaya buat menarik kesimpulan, dan dalam regresi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Kalau asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil regresinya itu bisa salah atau menyesatkan. Nah, ada 4 uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinaritas, dan uji autokorelasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengecek apakah data residual atau selisih dari nilai prediksi dan nilai asli itu memiliki distribusi normal. Regresi ini mengasumsikan residual harus berdistribusi normal. Kenapa penting? Karena kalau residualnya tidak normal, itu uji T dan uji F-nya itu bisa jadi kurang akurat. Terus kesimpulan yang kamu ambil juga bisa jadi modelnya itu salah gitu. Selanjutnya yang uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini terjadi ketika varian atau penyebaran residual itu tidak sama pada setiap nilai variabel independen. Nah, regresi mengasumsikan residual harus homoskedastisitas atau disebut varian yang konstan. Nah, kalau variannya berubah-ubah, itu namanya adalah heteroskedastisitas. Kenapa uji heteroskedastisitas ini penting? Karena kalau terjadi heteroskedastisitas, maka model yang ada itu jadi tidak efisien dan standar errornya itu jadi salah. Lalu uji T dan uji F-nya bisa menipu. Jadi di sini saya sudah ada data dari X1, X2 dan juga Y. Nah, X1 itu biaya iklan, X2 adalah harga produk dan Y adalah penjualan. Nah,
cara untuk menguji uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, yang pertama kalian salin dulu datanya dari Excel, itu disalin ke SPSS. Sebelum disalin itu ada di sini variabel view. Nah, di sini di bagian nama itu diketik X1, enter, lalu X2, enter, dan yang terakhir itu Y. Nah, di sini labelnya kalian isi sesuai dengan hipotesis kalian. Di sini X1-nya adalah biaya iklan. X2-nya yaitu harga produk. Dan Y-nya adalah penjualan. Nah, di bagian measure itu X1-nya diubah jadi scale, X2-nya juga diubah jadi scale. Nah, oke, udah. Nah, lanjut ke data view. Data dari Excel tadi kalian copy paste di sini. Nah, selanjutnya dari data ini kalian lihat di sini ada analyze. Setelah dari analyze itu bisa kita pencet regression, selanjutnya klik linear. Nah, untuk X1 dan X2 itu dipindahkan ke, di sini ada dua, ada independent dan juga dependent. Untuk X1 itu dipindahkan ke independent, X2 dipindahkan ke independent, dan untuk Y itu dipindahkan ke dependent. Nah, dari statistik ini, yang bagian statistik itu kita centang yang collinearity diagnosis, lalu continue. Selanjutnya untuk plots itu kita di sini kalian jangan sampai salah. Jadi untuk SRE SID itu dipindahkan ke Y, lalu ZPRED itu dipindahkan ke X. Nah, ini histogram dan normal probability plotnya dicentang aja. Selanjutnya untuk save itu yang unstandardized dicentang dan continue. Nah, terus di sini tinggal klik OK. Nah, di sini akan keluar ya guys, data-data dan grafik-grafik dari histogram, plot, dan juga scatter plot. Nah, di sini kalau untuk uji normalitas saya akan buka notepad. Nah, untuk uji normalitas itu dikatakan normal apabila nilai atau tingkat signifikansinya itu besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, kalau tingkat signifikansinya kecil dari 0,05 maka dia dikatakan tidak normal. Nah, ada 3 cara untuk menguji normalitas. Nah, yang pertama itu histogram, lalu yang kedua itu plot, yang ketiga itu sampel kolmogorov Smirnov. Nah, kalau dari histogram kita bisa melihat apakah data itu normal atau tidak. Itu bisa dilihat dari lengkungannya ini guys. Nah, jika dia melengkung membentuk gunung seperti ini, maka data itu dikatakan normal. Tapi kita tidak bisa menilai dari satu uji saja. Jadi kita tidak bisa menilai dari histogram saja. Kita juga harus lihat dari plot. Nah, dari plot itu cara melihat normalnya itu adalah di sini sudah terlihat juga ya. Di sini dia bilang normal PP plot. Nah, cara melihat apakah itu normal yaitu ini ada garis diagonal. Nah, titik-titik di sekitar garis diagonal ini dia mengikuti garis diagonal tersebut, maka itu bisa dikatakan normal. Nah, selanjutnya yang terakhir yang sampel kolmogorov atau Smirnov, itu kalian bisa lakukan hal ini. Jadi dari data kalian tadi, ini yang res 1, nah itu kalian bisa klik analyze lagi, terus pencet non-parametric test, lalu tekan legacy dialog dan klik sampel KS. Nah, di sini yang unstandardized ini dipindahkan ke text variable list. Oke. Lalu klik OK. Nah, di sini bakal muncul one sample Kolmogorov Smirnovnya. Nah, gimana cara kita lihat dia lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil? Itu dari nih
dari asim site-nya. Nah, di sini 200 kan, yaitu artinya 0,200. Nah, jadi 0,200 itu kan lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya datanya ini berdistribusi normal. Oke, itu dia tadi untuk uji normalitas. Selanjutnya yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas itu kita bisa lihat dari scatter plot. Nah, scatter plot ini yang ini ya guys, yang ini. Nah, kalau dari scatter plot ini kita bisa lihat jika titik-titiknya itu menyebar di atas atau di bawah dan titik-titiknya ini membentuk suatu pola, maka itu bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih guys bahwa titik-titiknya itu menyebar. Nah, berarti data ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya untuk uji asumsi klasik yang bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Davrilia. Uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam regresi linear berganda. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Nah, model regresi yang baik itu seharusnya itu tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independennya. Nah, untuk syarat pada uji multikolinearitas itu ada dua, yaitu jika toleransi itu lebih besar dari 0,100 dan VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, jika toleransi itu lebih kecil dari 0,100 dan VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka terjadi gejala multikolinearitas. Baiklah, kita akan langsung ke SPSS-nya saja. Caranya itu yang pertama kita klik analysis, lalu kita klik regression, lalu linear. Setelah linear kita masukkan data-data X ini, yaitu biaya iklan dan harga produk itu pada yang ini, yaitu bagian independen. Lalu bagian penjualannya itu yang bagian Y kita masukkan kepada dependen. Lalu kita klik statistik, kita klik collinearity diagnostic, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari output dari data tadi. Nah, karena di sini ada ditampilkan tolerance dan VIF-nya itu pada biaya iklan yaitu 0,59, yang mana berarti dia itu kurang dari 100 dan VIF-nya itu lebih dari 10. Maka dikatakan bahwa pada tabel ini dia mengalami gejala uji multikolinearitas. Nah, seperti ini. Lalu pada uji selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi, uji ini yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, yaitu digunakan ketika pola data bersifat time series atau data sekunder. Metode yang digunakan ada Durbin-Watson dan juga Runge test. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya itu ada jika Durbin-Watson itu lebih kecil dari DL, maka hipotesis nolnya itu ditolak dan autokorelasi adalah positif, yaitu terdapat gejala autokorelasi. Lalu yang kedua ada DU lebih kecil dari Durbin-Watson, lalu lebih kecil dari 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada gejala autokorelasi. Lalu yang ketiga ada DL lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari DU, maka kesimpulan yang dihasilkan tidak pasti apakah positif ataupun negatif. Lalu kita akan masuk ke SPSS-nya langsung, yaitu caranya klik analysis, lalu regression, klik linear. Datanya sama seperti tadi, kita klik statistik, lalu kita klik estimate, model fit, lalu Durbin-Watson, lalu kita klik continue. Maka akan keluar hasil outputnya itu seperti ini. Nah, untuk
Durbin-Watsonnya itu ada yang namanya itu tabel yang menentukannya. Itu yang seperti ini. Acuannya adalah tabel Durbin-Watson. Karena kita memiliki datanya itu 2, maksudnya karena data kita itu ada 23 dengan variabelnya itu ada 2, variabel independennya itu ada 2, maka kita ambil yang ini 1,1682 dan juga 1,5435. Kita ambil tabel yang itu. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, jadi karena Durbin-Watsonnya itu lebih kecil dari DL, maka dapat disimpulkan bahwa autokorelasinya positif dan terdapat gejala autokorelasi. Nah, uji analisa berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, kita masuk langsung ke SPSS-nya. Nah, di sini datanya udah dimasukin X1, X2, dan Y-nya. Di sini untuk variabel X1 itu merupakan iklan produk, untuk variabel X2 merupakan harga produk, dan variabel Y merupakan penjualan dari produk tersebut. Nah, di sini kita pencet analyze, lalu kita ke regresi, lalu ke linear. Nah, di sini udah dimasukin kalau biaya iklan dan harga produk X itu kita masukkan ke bagian independen, sedangkan kalau penjualan kita masukkan ke dependen. Nah, statistiknya itu di estimate dan model fit. Lalu kita pencet continue dan oke. Nah, di sini keluar outputnya. Nah, kita masuk ke uji hipotesis. Nah, yang pertama itu adalah uji hipotesis F. Nah, uji hipotesis F itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, di sini di output kita lihat di tabel ANOVA. Nah, dia model regresi itu dapat dinyatakan fit jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini diketahui di nilai signifikansinya itu sebesar 0,001. Berarti nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini maka kita akan berkesimpulan bahwa variabel independennya berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependennya. Lalu kita masuk ke uji T. Nah, uji T itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kalau untuk uji T kita lihat di tabel koefisien. Kita lihat juga di signifikansinya. Nah, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, kita dapat berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan. Nah, kita lihat di bagian biaya iklan atau X1-nya, itu nilai signifikansinya itu adalah 0,033. Berarti ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel X1 atau biaya iklannya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y penjualan produk. Lalu kita lihat yang X2-nya yaitu harga produk itu dia 0,001. Itu lebih kecil daripada 0,5. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa variabel X2 atau harga produknya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y penjualan produknya. Lalu kita masuk ke uji persamaan regresi berganda. Nah, kalau untuk uji persamaan regresi berganda, kita lihat di bagian koefisiennya. Kita fokus ke bagian sininya. Nah, rumus dari regresi itu adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, berarti di sini kita dapat persamaan regresinya yaitu 32,740 dikurang dengan 0,509X1 ditambah 0,347X2. Nah, kita bisa menginterpretasikannya nilai A atau nilai konstan 32,740 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Y penjualan produk itu belum dipengaruhi oleh iklan dan harga produk. Nah, jika variabel independen tidak ada, maka variabel Y tidak akan mengalami perubahan. Lalu, kita masuk ke biaya iklan. Ini nilainya 0,509. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel X1 iklan produk ini mempunyai pengaruh yang negatif.
setiap kenaikan satu variabel X1 iklan produk maka akan mempengaruhi Y, akan mempengaruhi variabel Y atau penjualan produk sebesar negatif 0,509 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu kalau untuk yang harga produk ini adalah nilai koefisien regresi X2 itu sebesar 0,347. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel X2 atau harga produk ini mempunyai pengaruh yang positif. Setiap kenaikan satu satuan variabel X2 atau harga produk maka akan mempengaruhi Y, yaitu penjualan produk sebesar 0,347 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji koefisien determinasi atau KD. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, kita masuk lagi ke outputnya. Nah, kalau ini kita lihat di tabel model summary. Kita fokus ke R-square-nya. Nah, berdasarkan tabel, dipengaruhi nilai koefisien R-square ini sebesar 0,867 atau kalau dipersenkan itu jadi 86,7%. Nah, bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 0,867 atau 86,7%. Sekian penjelasan dari saya.